Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ananda yang soleh-solehah hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini sudah sholat duha? Ya, semoga juga Ananda yang soleh-solehah sudah sholat duha dan diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Untuk Ananda yang belum sholat duha, segera sholat duha. Siapkan pensil, buku paket, dan penghapusnya. Kita hari ini belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 1. Apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan mendapatkan pengetahuan. Sekolah juga menjadi tempat membentuk dan mendidik anak dalam karakter dan akhlak mulia. Di sekolah, anak-anak akan diajarkan banyak pengetahuan, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Di sekolah, anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Anak-anak harus melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Akhlak mulia. Setiap orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia. Anak-anak yang pintar dan berakhlak mulia inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Di pundak mereka lah kemajuan dan kejayaan bangsa akan terwujud. Anak-anak yang pintar dan berakhlak mulia inilah yang akan menjadi kebanggaan bangsa. Semoga Ananda yang soleh-solehah juga menjadi anak kebanggaan bangsa. Dan untuk selanjutnya, ayo mengamati halaman 55. Amati gambar di bawah ini. Buatlah pertanyaan tentang gambar di bawah ini terkait dengan hak di sekolah. Kita lihat. Gambarnya adalah 3 orang anak yang sedang belajar. Ya, salah satu temannya ini tidak bisa. Kita harus, ini ada contohnya. Bagaimana ketika ada teman yang kesulitan untuk belajar? Nah, itu kalimat pertanyaan yang pertama bisa ditulis. Bagaimana ketika ada teman yang kesulitan untuk belajar? Kita harus membantunya. Dan pertanyaan yang kedua, apakah hak anak ketika di sekolah? Ya, hak anak di sekolah, jika kita belum paham, kita harus bertanya kepada Bapak, Ibu, guru di sekolah supaya kita lebih paham. Ayo membaca halaman 56. Kalimat saran dalam teks bacaan. Ku ingin menjadi anak pintar, berprestasi, dan berakhlak mulia. Setiap orang tua memiliki harapan besar terhadap anak-anaknya. Orang tua memiliki harapan agar anak-anaknya menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia. Setiap anak dikaruniai kecerdasan dan budi pekerti yang luhur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada anak yang memiliki sikap budi pekerti yang tidak baik, maka hal itu akan merusak kehidupan dan masa depannya. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak yang pintar, olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Kecerdasan apa yang menonjol dalam dirimu? Kepintaran yang ada dalam diri kita harus selalu diasah dan ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan suatu prestasi. Namun, tidak semua anak tahu cara mengasah kepintaran yang dimilikinya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Tidak boleh memilih-milih teman. Ingat-ingat ya. Ini adalah rahasia jika ingin menjadi anak yang pintar. Dan selanjutnya, ayo membaca halaman 58. Perbandingan 2 bilangan cacah. Kita belajar tentang matematika.
Pagi ini pelajaran matematika, Bu Guru menanyakan tugas rumah yang diberikannya minggu lalu kepada murid-murid. Nina dan teman-teman segera mengeluarkan buku PR masing-masing. Bu Guru meminta murid-murid untuk menuliskan jawaban PR di papan tulis satu persatu. Ketika giliran Nina akan menuliskan jawabannya di papan tulis, kapur tulis hanya tinggal 3 buah. Semula Bu Guru menyediakan kapur tulis sebanyak 45 buah untuk 1 hari pembelajaran. Buatlah kalimat kemungkinan lain. Tentukan banyak kapur tulis di awal, tentukan banyak kapur tulis yang terpakai. Nah, ini sudah ada contohnya ya. 45 dikurangi titik-titik sama dengan 3. Jadi jawabannya 45 dikurangi 3 sama dengan 42. Wah, ini Ustazah berikan contoh satu kemungkinan. Ayo berlatih. Nah, menghitung jumlah kapur buatlah kemungkinan lain. Nah, ini ada contohnya dari Ustazah. Bisa ditulis, bisa membuat kemungkinan sendiri, tidak apa-apa. 45 dikurangi 42 sama dengan 3. 45 dikurangi 3 sama dengan 42. 50 dikurangi 47 sama dengan 3. 50 dikurangi 3 sama dengan 47. 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Nah, ini kemungkinan dari Ustazah. Bisa kalian tulis, juga kalian bisa membuat sendiri juga tidak apa-apa, lebih kreatif. Dan selanjutnya, ayo lakukan mengetahui gerak tari. Coba latihan gerakan kaki. Pertama, 1. Tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. 2. Meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. 3. Melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. 4. Kembali ke gerakan pertama. 5. Kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, bersama ayah bunda. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Menuliskan kalimat saran halaman 57. Ya, menuliskan kalimat saran. Bisa dilihat di buku paketnya dan langsung dikerjakan ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan untuk Ananda belajar di rumah. Dan untuk kegiatan sholat 5 waktunya juga dilaksanakan dengan disiplin, murojaah setiap hari, mengaji, membantu orang tua. Cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.